Sekarang saya tantang kau ya untuk menersangkakan menangkap saya. Jenderal apanya kau? Penipu kau, prekayasa kau. Kapoldanya, Dirkrimumnya, Tito Karnavian Krishnamurti, merekayasa kasus. Hei, Jenderal pengkhianat, bajingan kau, ya, sampah masyarakat kau. Saya tantang Kapolri, ya, saya tantanglah Kapolri. Kenapa enggak kau tersangkakan saya, kau tangkap saya, Listio Sigit Prabowo. Saya tantang kau sebagai Kapolri, ya, sebelum kau dipecat oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Paling beberapa 1 bulan ini udah dipecat kau. Rismon Sianipar satu-satunya orang yang berani kritik Kapolri. Dr. Rismon Sianipar, ahli digital forensik, selain bongkar ijazah palsu, juga menyuarakan kasus Jessica Wongso dan kasus Vina Cirebon. Jika di negeri ini ada banyak Rismon Sianipar yang lain, tentunya negeri ini akan banyak sekali penyambung lidah rakyat. Sayangnya yang berani nekat dan ambil resiko, dan bukan tidak mungkin akan berurusan dengan hukum dan dikriminalisasi jika berani melawan penguasa. Akan tetapi dengan keberaniannya segala resiko pun ditempuh oleh Rismon Sianipar untuk menyuarakan kebenaran demi tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini. Sekarang gini aja lah, saya tantang Kapolri, ya, saya tantanglah Kapolri, ya, berkali-kali ini tantangan saya, ya, Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kau kan punya cyber juga, tentu sudah tahu lah itu, Bali Academy, siapa saya, Rismon Hasiolan Sianipar, ya. Kenapa Beng Sukatani itu saja yang kalian datangi, saya tidak? Kenapa enggak kau tersangkakan saya, kau tangkap saya, Listio Sigit Prabowo. Saya tantang kau sebagai Kapolri, ya, sebelum kau dipecat oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Paling beberapa 1 bulan ini udah dipecat kau, saking gak ada gunanya, ya. Sekarang saya tantang kau, ya, untuk menersangkakan menangkap saya, ya. Kapolri. Siapa yang tidak takut dengan yang namanya Kapolri? Kapolri adalah kepala kepolisian di Republik ini, orang nomor 1 di institusi kepolisian. Sebagian masyarakat banyak yang takut jika dengar kata-kata polisi, padahal polisi adalah pelindung masyarakat. Tapi kenapa harus takut? Akan tetapi masyarakat dibayang-bayangi dengan polisi, yaitu oknumnya, yang terkenal menyeramkan, terkenal mengerikan. Contohnya seperti oknum polisi yang melakukan kriminalisasi terhadap rakyat. Sebagian masyarakat masih ada rasa takut jika ingin melaporkan sesuatu kasus ke polisi. Banyak kabar angin yang terdengar jika kita melaporkan sebuah kasus akan dimintai sejumlah uang oleh oknum polisi. Jika ingin kasusnya berjalan dan ditangani, bahkan banyak oknum jenderal pun melakukan sebuah kriminal. Contohnya seperti jenderal yang harusnya jadi panutan bawahan institusinya, tapi malah melakukan sebuah tindakan yang tidak bermoral dan mencoreng nama institusi sendiri. Penegak hukum akan tetapi malah melanggar hukum. Jenderal terlibat kasus sabu-sabu. Jenderal jadi otak pembunuhan hingga jenderal terima pesanan kasus itu hanya oknum-oknumnya. Seperti halnya kanal YouTube, Baliga Academy pun gencar kritik beberapa oknum jenderal. Sebut saja Rismon Sianipar sering menyebut-nyebut nama jenderal Tito Karnavian, mantan Kapolri, Jenderal Krishnamurti, dan Jenderal Kapolri Listio Sigit Prabowo yang selalu digaungkan di kanal YouTube Baliga Academy bahwa mereka penipu, pengecut, bahkan prekayasa, ujar Rismon Sianipar. Jenderal apanya kau? Penipu kau, prekayasa kau. Kapoldanya, Dirkrimumnya, Tito Karnavian Krishnamurti, merekayasa kasus. Hei, Jenderal pengkhianat, bajingan kau, ya, sampah masyarakat kau. Rekayasa video CCTV, ya, Kapoldanya saat itu 2016, Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian yang sekarang masih diangkat menteri oleh Mr. Presiden Prabowo Subianto yang sangat kita sesalkan. Rismon Sianipar, ahli forensik digital, merasa geram dengan beberapa oknum jenderal tersebut. Bahkan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas pun dikeluarkan dari ucapan Rismon Sianipar. Akan tetapi Rismon Sianipar tak gentar dan siap menanggung resiko ucapannya tersebut. Rismon Sianipar pun hingga menantang Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menangkapnya. Jika memang pernyataan Rismon Sianipar salah mengenai tuduhan dugaan rekayasa sebuah barang bukti digital CCTV kasus Jessica Wongso di kasus kopi sianida. Akan tetapi semua tantangan Rismon Sianipar tidak ada yang menanggapi. Ya, jadi saya tetap menyuarakan, apalagi ini, ya, belum kita ringkus orang-orang yang bertanggung jawab dalam rekayasa video CCTV, ya. Kapoldanya saat itu 2016, Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian yang sekarang masih diangkat menteri oleh Mr. Presiden Prabowo Subianto yang sangat kita sesalkan, ya. Tetapi anggap saja beliau belum tahu, masih positif thinking kita, ya. Terus anak buahnya, ya, Direktur Reskrim Polda Metro Jaya 2016,
Krisnamurti, ya, mereka lah otak dari rekayasa itu. Kenapa saya bilang otak rekayasa? Ya, kalau ya si ahli forensik digital Bareskrim itu, Muhammad Nur Al-Hasan, si penipu itu, dan Christopher Harimandrianto bekerja sendiri, tidak mungkin saudara itu produk hasil mereka, rekayasa mereka menjadi produk resmi Polda Metro Jaya yang diantarkan langsung oleh si Krisnamurti ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat. Kenapa tidak mungkin? Ya, ada pengawas penyidikan di sana. Satu institusi itu komplot selama dipimpin oleh Tito Karnavian, ya, menghasilkan produk rekayasa, ya, video CCTV rekayasa yang disajikan, ya, oleh para jaksa penipu pengkhianat ini, gitu, ya. Beberapa jenderal yang disebut-sebut yang dimaki-maki tidak ada yang berani menanggapi pertanyaannya. Apakah tuduhan Rismon Sianipar itu sebuah kebenaran? Kekesalan Rismon Sianipar semakin memuncak karena beberapa kali mengirimkan 37 bukti ilmiah, tidak pernah ada yang ditanggapi dan tidak dibalas. Kita ini sudah negara kekuasaan, saudara. Jadi apa yang benar, apa yang salah itu, walaupun kita punya pengadilan, itu ditentukan di remote control oleh penguasa. Ya, jadi kita ini sudah negara kekuasaan. Pengadilan itu bukan tempat untuk mencari keadilan. Memang sudah di remote. Ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sudah saya. Kalian lihatlah di video saya itu, keras sekali saya. Kan nggak berani dia nuntut saya karena saya benar, gitu loh. Ya, jadi ya memang negara kita ini sudah bobrok secara hukum. Kenapa? Ya para hakim tidak independen, bisa di remote, dikontrol oleh penguasa. Jadi memang negara ini sudah kacau, hancur sehancur-hancurnya. Ya, kebenaran, keadilan itu dikontrol, gitu loh. Hakim-hakim kita itu tidak berani menentukan berdasarkan apanya akal sehatnya. Ya. Bukan tanpa alasan Rismon, Sianipar meluapkan emosinya kepada beberapa jenderal yang disebut-sebut. Sang pemberani ini tentunya akan mendapatkan sebuah resiko. Akan tetapi resiko apapun siap menghadapi untuk tegaknya keadilan dan mencerdaskan masyarakat. Sekarang saya tantang kau, ya, untuk menersangkakan, menangkap saya. Ya. Mengindikasikan bahwa masuk itu diduga kuat dimasukkan oleh yang bersangkutan. Jenderal apanya kau? Penipu kau, prekayasa kau. Kapoldanya, Dirkrimumnya, Tito Karnavian, Krisnamurti, merekayasa kasus. Hei, jenderal pengkhianat, bajingan kau, ya, sampah masyarakat kau. Rekayasa video CCTV, ya, Kapoldanya saat itu 2016, Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian yang sekarang masih diangkat menteri oleh Mr. Presiden Prabowo Subianto yang sangat kita sesalkan. Ngaku aja lah Pak Joko Widodo bahwa ini pasti palsu ini. Ini pasti confirm palsu. Ya. Pasti ya. 100 miliar % ini palsu. Ya. Jenderal biaya bajingan sampah kau. Keluar kau kalau berani kau. Yang menjelaskan proses masuknya racun ke dalam tubuh. Itulah tadi videonya si penipu bangsat bajingan biaya ini, jenderal sampah. Saya tantang Kapolri. Ya. Ya, saya tantanglah Kapolri. Kenapa enggak kau tersangkakan saya, kau tangkap saya, Listio Sigit Prabowo. Saya tantang kau sebagai Kapolri, ya, sebelum kau dipecat oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Paling beberapa 1 bulan ini sudah dipecat kau. Tidak pengkhianat kau, Listio Sigit Prabowo. Tangkap mereka 3. Kalau selama tidak kau tangkap, ya, saya tetap rendahkan kepolisian Republik Indonesia sebagai kepolisian pengkhianat, penipu, prekayasa NKRI. Untuk membongkar semua rekayasa, ya, yang sangat barbar, brutal, dan paling biadab, ya, yang pernah terjadi di seluruh dunia. Para jaksa bajingan, para polisi bajingan, rakyat Indonesia yang memiliki polisi bajingan, jaksa bajingan, paling bejat, ya, paling biadab, paling bajingan ini di Indonesia ini. Sebuah perjuangan melawan ganasnya kekuasaan, memang tidak banyak yang berani bersuara seperti Rismon Sianipar. Para jaksa bajingan, para polisi bajingan, rakyat Indonesia yang memiliki polisi bajingan, jaksa bajingan, paling bejat, ya, paling biadab, paling bajingan ini di Indonesia ini.